Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengakhiri seri Arm for Battle tentang perlengkapan rohani orang percaya dalam menghadapi pertempuran rohani mereka setiap hari. Kita akan memberi judul episode ini Pedang Roh, senjata mematikan yang memberi hidup. Efesus pasal yang ke-6 ayat 17b. Dan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Sejauh pembahasan kita tentang perlengkapan pertempuran rohani, mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kesiapan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, semuanya itu masih berkisar tentang peralatan pelindung atau defensif. Tetapi kemudian Rasul Paulus memberikan satu senjata yang walaupun juga berfungsi sebagai alat pertahanan diri, tetapi juga sangat ampuh melakukan penyerangan atau offensive weapon, pedang, yang dikenal dalam senjata prajurit Romawi sebagai makaira, merupakan pedang bermata dua, di mana sisi kedua bilahnya itu tajam dan juga ujungnya tajam. Jadi bisa dipakai sangat efektif untuk pertempuran jarak dekat. Ini bisa menusuk, tapi juga bisa menebas dan menebang. Dan bisa diayunkan dengan dua sisi. Karena kalau cuma satu yang tajam, kita hanya bisa menyerang dari satu sisi. Tetapi ini bisa melakukan dengan kiri dan kanan. Ini yang menarik sekali. Karena menjadi sangat efektif di dalam pertempuran jarak dekat. Pada waktu kita menghadapi pertempuran rohani kita setiap hari, dan kita memakai firman Tuhan, kita sedang memakai senjata yang paling ampuh, yang bisa membuat kita bukan saja bertahan dari serangan musuh, tapi juga melawan si iblis itu sendiri. Kita melihat kisah duel antara Kristus dengan iblis di padang gurun di dalam Matius pasal yang keempat, di mana Yesus menghadapi serangan pencobaan si setan itu 3 kali dengan firman Tuhan. Dikatakan ada tertulis. Yesus kerap kali mengutip firman Tuhan untuk mengatakan dan melawan setiap godaan dan juga setiap serangan daripada si iblis itu sendiri. Yesus itu ibarat ahli pedang. Ia menggunakan pedang rohaninya dengan manuver-manuver yang pasti dan tepat untuk melawan dan meng-counter attack si iblis itu sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini Yesus menang atas godaan karena firman yang ia sampaikan. Karena dia adalah firman itu sendiri. Dan firman itu harus teruji dengan situasi demi situasi. Untuk itu, kita perlu memastikan pedang yang kita miliki ini tajam. Bisa digunakan untuk melawan musuh dengan efektif. Untuk itu, kita harus mengumpulkan firman Tuhan itu di dalam pikiran kita dan dalam hati kita. Musa mengingatkan bangsa Israel saat sebelum masuk ke tanah Kanaan, di mana mereka akan berperang melawan bangsa-bangsa penguasa tanah Kanaan. Dia memberikan perintah ini kepada mereka dalam Ulangan 32 ayat 46 sampai 47. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Setiap perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Wow, firman Tuhan berkata, perkataan-perkataan yang ada di dalam firman yang tertulis itu adalah perkataan hidup. Itulah kehidupanmu. Itu bukan perkataan hampa, bukan perkataan kosong, bukan sekedar satu kata-kata motivasi yang enak didengar waktu kita baca pagi-pagi atau kita taruh dalam status di media sosial kita, tetapi itulah firman yang memberikan kekuatan, kehidupan, bahkan keberlangsungan hidup kita. Karena dikatakan dengan firman ini akan lanjut umurmu. Wow, artinya firman menjadi penopang keberlangsungan hidup kita, saudara. Tanpa firman kita tidak bisa survive.
tidak bisa bertahan melawan segala macam godaan dan serangan si jahat ini. Kita perlu simpan sebanyak-banyaknya firman itu dalam hati dan pikiran kita. Ahli saraf otak memperkenalkan konsep neuroplasticity tentang sifat daripada otak kita. Dikatakan bahwa bila otak kita ini diisi dengan informasi tertentu secara berkala atau masif, maka ia akan mengeluarkan kimia yang akan mengarahkan tubuh kita ini untuk menginginkan hal yang diinformasikan tersebut. Sebagai contoh, seorang yang diberikan informasi pornografi secara masif dan teratur dalam waktu tertentu, maka otaknya akan mulai mengeluarkan cairan kimia yang akan mendorong orang tersebut untuk menjadi kecanduan, mencari, dan akhirnya bertindak atas dasar sensualitas atau kemesuman. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia pikir, apa yang dia katakan, reaksinya secara bawah sadar, itu semuanya seperti diarahkan kepada tindakan-tindakan yang mesum. Sebaliknya, menyadari bahwa Allah yang menciptakan otak kita ini dan seluruh susunan saraf yang begitu kompleks, maka Dia merancang ini juga untuk kebutuhan yang mulia, yaitu memikirkan hal-hal yang dari Allah sendiri. Maka untuk itu kita meresponnya dengan mengisi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Paulus mengatakan untuk kita tidak serupa dengan zaman ini, untuk kita tidak jatuh ke dalam dosa yang ada dalam zaman ini, dan kita perlu menyimpan dengan firman Tuhan. Kenapa? Zaman yang kita hadapi sekarang ini, kita kenal sebagai zaman pasca kebenaran atau post-truth. Seringkali kita kenal sebagai postmodern. Artinya, tidak ada sebuah standar kebenaran yang absolut di mata banyak orang. Semua orang bisa memberikan versi kebenarannya sendiri-sendiri. Semua menjadi relatif. Semua orang bisa klaim bahwa apa yang dia miliki adalah kebenaran. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3-5, untuk kita menawan segala pikiran yang menentang Allah dan Kristus dan menundukkannya di bawah ketaatan akan Kristus Yesus. Kita perlu senjata penangkal supaya setiap serangan dari ilah zaman ini yang menyerang pikiran kita, kita harus tahan, kita harus lawan. Dan untuk itu kita perlu memiliki standar penilaian, kriteria mengevaluasi. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 16 dan 17, Rasul Paulus berkata, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kita sekarang memiliki kriteria, standar penilaian, mengevaluasi apapun yang ada di dalam zaman ini. Bukan menurut standar evaluasi manusia atau apa yang dikatakan oleh banyak orang. Melainkan apa yang Kristus katakan, berarti apa yang Alkitab katakan. Itu sebabnya, sahabat sekalian, pakailah firman sebagai standar nilai, karakter, dan kemudian cara berpikir kita melampaui standar yang ada dalam dunia ini. Dari firmanlah kita akan bisa mengidentifikasi hal-hal yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah. Jadi sederhananya begini setiap hari. Kalau orang bilang itu baik, maka kita tanya, apa yang baik menurut Allah? Kalau orang bilang, oh ini bagus nih, ini pasti menyenangkan. Maka kemudian kita tanya, apakah yang berkenan kepada Allah? Hal-hal apakah yang Allah katakan dia senang untuk hal itu? Atau kita bilang, wow, perfecto, sempurna. Kita akan tanya, apa yang sempurna menurut Tuhan? Dengan begini, kita akan melihat setiap hal-hal yang kita ambil keputusan, kita akan lihat dari kacamata
yang baru, yaitu kacamata firman Tuhan. Firman Allah ini luar biasanya sangat mematikan. Karena ketika firman ini menghadapi kedagingan kita, menghadapi dosa, oh dia tidak ampun. Dia akan hajar sampai itu mati. Paling hebat saudara, kuasa firman Tuhan. Dia mematikan. Tetapi juga hebatnya, pada waktu orang yang menerima firman itu, dia mengizinkan kedagingannya itu mati oleh karena firman Tuhan. Dan dengan kerendahan hati, dia mau bertobat. Dia mau menerima kebenaran firman. Dia mau merangkul firman Tuhan itu. Justru kemudian firman Tuhan itu menghidupkan sesuatu yang baru yang datang dari Allah. Yaitu hal Kristus yang menyerupai Kristus muncul dan lahir dalam kehidupan orang tersebut. Terimalah pedang roh itu. Ini sebuah perintah untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita agar pedang itu senantiasa tajam, efektif, setiap hari bisa kita lakukan. Tidak lain tidak bukan. Kita mesti membaca, mulai dengan start membaca Alkitab secara teratur. Dan kemudian kita mulai merenungkan, menghafal, meresapi itu. Dan seringkali kalau kita meresapi itu, kita mesti mengulang-ulang teks yang kita baca itu. Mengulang-ulang sampai dia meresap. Kita mulai memikirkan, kita mulai merenungkan. Dan yang luar biasa adalah bahwa itu akan tinggal ketika kita mulai mempelajarinya. Berusahalah mempelajari firman Tuhan itu. Latihlah diri kita untuk menjadi orang-orang yang fasih menguasai firman Tuhan. Dan sekarang begitu banyak alat-alat bantu tafsir, kursus-kursus Alkitab yang disediakan di gereja atau di lembaga pelayanan. Atau seperti ini saudara bisa belajar. Tetapi juga mendoakannya, kita mulai melakukannya, dan kita mulai membagikannya kepada orang lain. Jadi baca, renungkan, hafalkan, pelajari, doakan, lakukan, sampaikan. Pada waktu kita melakukan 7 langkah ini, saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan hidup dan berkuasa dan sanggup untuk memisahkan pikiran dan pertimbangan jiwa. Bapa di sorga, terima kasih untuk senjata ampuh firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Tolonglah aku untuk senantiasa mengingini firman-Mu dan melakukan apa yang aku dengar dan aku ketahui dan aku sampaikan kepada orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.